Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rindiapsari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan diferensial fungsi sederhana dalam analisis keuntungan maksimum. Materi ini merupakan salah satu contoh bagaimana konsep matematika tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan perhitungan, tetapi juga membantu pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Mari kita mulai ke pembahasannya. Ketika menjalankan sebuah usaha, tentu tujuan utama yang ingin kita capai adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun muncul pertanyaan, apakah semakin banyak barang yang diproduksi, maka keuntungan akan semakin meningkat? Jawabannya adalah belum tentu. Jika produksi terlalu sedikit, pendapatan yang diperoleh juga kecil. Tetapi, jika produksi terlalu banyak, biaya yang harus dikeluarkan justru semakin besar. Akibatnya, keuntungan bisa berkurang, bahkan menimbulkan kerugian. Karena itulah, perusahaan perlu mengetahui jumlah produksi yang paling tepat agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Dalam ekonomi, keuntungan diperoleh dari selisih antara penerimaan total dan biaya total. Secara sederhana, dapat dituliskan sesuai dengan slide ini ya, di mana keuntungan sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total, atau dalam bentuk simbol, P sama dengan TR dikurangi TC. TR atau total revenue adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjumlahan. Sedangkan TC atau total cost adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Semakin besar selisih antara keduanya, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan. Lalu, bagaimana cara menentukan keuntungan yang paling besar? Disinilah diferensial memiliki peran yang penting. Diferensial atau turunan digunakan untuk melihat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi, diferensial membantu kita melihat bagaimana perubahan jumlah produksi mempengaruhi keuntungan perusahaan. Melalui proses diferensiasi, kita dapat menemukan titik optimum dan titik terbaik yang menghasilkan keuntungan maksimum. Jadi, fungsi utama diferensial dalam kasus ini adalah membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya pada grafik ini, kita dapat melihat hubungan antara jumlah produksi dan keuntungan. Awalnya, ketika produksi bertambah, keuntungan juga meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak berlangsung selamanya. Pada suatu titik tertentu, keuntungan mencapai nilai tertinggi atau keuntungan maksimum. Inilah titik yang ingin dicari menggunakan diferensial. Jika produksi terus ditambah setelah melewati titik tersebut, keuntungan justru mulai menurun karena biaya meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh pada sebuah kedai kopi. Misalnya, seorang pemilik kedai kopi harus menentukan berapa gelas kopi yang perlu diproduksi setiap hari. Jika hanya membuat sedikit kopi, kemungkinan besar keuntungan yang diperoleh juga kecil karena jumlah penjualan terbatas. Sebaliknya, jika membuat terlalu banyak kopi, ada risiko sebagian tidak terjual. Akibatnya, biaya bahan baku dan operasional menjadi lebih besar. Dengan menggunakan analisis keuntungan maksimum, pemilik usaha dapat memberikan jumlah produksi yang paling menguntungkan, sehingga usaha dapat berjalan lebih efisien dan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih optimal. Konsep ini juga banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur. Misalnya, perusahaan pakaian yang harus menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi setiap bulan. Jika produksi terlalu sedikit, permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi.
perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Namun, jika produksi terlalu banyak, biaya penyimpanan barang meningkat dan sebagian produk berisiko tidak terjual. Melalui analisis diferensial, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling optimal, sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan dan biaya dapat dikendalikan. Sebagai mahasiswa perbankan syariah, kita juga dapat melihat penerapan konsep ini dalam dunia perbankan. Bank perlu menentukan strategi pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan agar memperoleh keuntungan yang optimal. Jika dana yang disalurkan terlalu sedikit, pendapatan bank menjadi kurang maksimal. Namun, jika terlalu banyak tanpa perhitungan yang tepat, resiko pembiayaan bermasalah juga meningkat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang matang untuk mencari kondisi yang paling optimal. Walaupun model perhitungan lebih kompleks, prinsip dasar tetap sama, yaitu mencari optimum untuk memperoleh hasil terbaik. Dari beberapa contoh tadi, kita dapat melihat bahwa diferensial memiliki banyak manfaat dalam bidang ekonomi. Pertama, membantu menentukan keuntungan maksimum. Yang kedua, membantu perusahaan mengambil keputusan produksi yang lebih tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, membantu mengurangi risiko kerugian akibat keputusan yang kurang optimal. Karena itu, diferensial menjadi salah satu analisis yang penting dalam dunia bisnis dan ekonomi. Kita lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa diferensial fungsi sederhana memiliki peran penting dalam analisis keuntungan maksimum. Melalui konsep diferensial, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang paling optimal sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Penerapan konsep ini ditemukan pada berbagai bidang, mulai dari UMKM, perusahaan manufaktur, hingga sektor perbankan. Dengan demikian, diferensial tidak hanya menjadi konsep matematika semata, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam membantu pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.